teman-teman semuanya, apa kabar dimanapun kamu berada? Semoga kamu semua sehat selalu, sejahtera, dan semakin sukses ke depannya. Mohon maaf kalau kali ini saya mungkin kelihatan kurang sehat, soalnya saya memang lagi sakit sama beberapa hari ini karena kecapean. Oke, berhubung hari ini saya akan membahas tentang yang lebih familiar ya buat saya. Jadi tentang rekening di bank, saldo minus, penyebab dan solusinya. Oke, jadi saldo minus di bank bisa terjadi karena beberapa hal ya. Misalnya kita memanfaatkan fitur transfer to jadwal, fitur pembayaran auto debit, ataupun hal lainnya. Yang pertama, hal yang menyebabkan saldo minus disebabkan oleh auto debit kredit ya. Jadi ini biasanya karena kamu memiliki fasilitas kredit di bank ya. Kamu menggunakan pembayaran angsuran menggunakan sistem auto debit. Jadi auto debit ini artinya pendebitan otomatis ya. Jadi di mana saldo yang tersedia di rekening akan terpotong otomatis oleh sistem dari bank tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsurannya. Ketika dana yang tersedia di rekening kita tidak tersedia sesuai dengan jumlah angsuran, maka saldo akan minus. Oke. Yang kedua, saldo minus disebabkan auto debit pinjaman online. Jadi industri jasa keuangan sekarang merupakan salah satu industri yang memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnisnya. Di antaranya menghadirkan aplikasi pinjaman online. Jadi aplikasi pinjaman online itu dianggap sebagai alternatif baru pembiayaan ya bagi orang yang membutuhkan pinjaman. Buat yang pengen mendapatkan pinjaman ya bisa hanya dengan melalui handphone gitu. Dapat memperoleh dana pinjaman dengan mudah tanpa mengunjungi kantor cabang pemberi pinjaman. Ya, kalau misalnya kita minjam ke bank kan butuh kayak jaminan gitu kan. Aplikasi pinjol atau pinjaman online kebanyakan tidak mewajibkan pemohon untuk memberikan agunan sebagai objek jaminan. Untuk meminimalisir nasabah gagal bayar, maka pinjaman online itu menerapkan sistem auto debit dalam pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran akan didebet secara otomatis pada rekening bank yang terdaftar di sistem pinjaman online sesuai tanggal jatuh tempo angsuran pinjaman. Oleh karena itu disarankan bagi yang menggunakan fasilitas pinjaman online memastikan ketersediaan saldo di rekening. Jika tidak, maka akan menyebabkan saldo rekening kita menjadi minus. Oke? Yang ketiga, saldo minus karena auto debit asuransi. Nah, jika kita memilih pembayaran premi dengan sistem auto debit dari rekening, maka kita harus menyiapkan saldo di rekening sesuai dengan nominal pembayaran premi. Jika tidak, maka saldo rekening kita juga akan mengalami saldo minus. Jika memang kita punya transaksi seperti itu, kita harus melakukan penyetoran pada rekening sesuai nominal saldo minus dan ditambah dengan saldo mengendap. Besaran saldo yang mengendap itu tergantung dari jenis rekening yang kita miliki. Jika tidak, kemungkinan pada saat kita melakukan transaksi di ATM, bank akan langsung melakukan penarikan uang yang ada. Misalnya nih, kita punya minus nih 1 juta, ketika ada uang masuk sebesar 3 juta, maka uang itu akan otomatis didebet sama bank gitu sebesar 1 juta. Jadi uang kita cuma sisanya 2 juta. Berikutnya juga, kenapa saldo bisa minus? Jadi biasanya kan bank itu punya saldo minimal ya. Rata-rata saldo minimal yang harus mengendap itu 50.000. Oke. Jadi
Kalau misalnya kita mengecek melalui ATM atau m-banking, sebetulnya udah udah mengendap sama bank. Uang 50.000 itu biasanya nggak bisa kita tarik. Misalnya kita punya uang nih 500.000, jadi mengendap sama bank itu sebenarnya 50.000, jadi yang bisa kita tarik itu sebenarnya 450.000. Terus apabila saldo bulanan kita tidak mencapai nominal tertentu, maka akan didebet otomatis dari bank. Misalnya nih saldo mengendap wajib misalnya 1 bulan tuh 1 juta. Sementara biaya ADM 15.000, maka akan didebet otomatis sama bank gitu. Kalau di m-banking kita nampaknya sih minus ya, tapi kalau di internet banking ya uang kita kelihatannya sebesar 35.000. Tapi semakin besar, semakin lama kita tidak menyetor ya, atau saldo kita tidak mencapai gitu kan, maka minusnya juga akan bertambah. Kira-kira kalau misalnya minusnya sampai 200.000 ya. Nah, kalau uang masuk itu gimana? Kalau misalnya uang masuk, uangnya 50.000 aja yang masuk, kita juga nggak bakalan bisa tarik teman-teman, atau 100.000 kan minusnya 200.000. Uangnya akan langsung didebet sama bank. Kalau masuknya 500.000, ya karena minusnya 200.000, otomatis uangnya sisa 300.000 gitu. Jadi kita wajib mengetahui ketentuan dari masing-masing bank yang ada tentunya. Oke, ngerti kan ya kalau soal itu? Misalnya karena setiap bank punya ketentuan untuk saldo mengendap, rata-rata sih 50.000 yang nggak bisa diambil ya. Contoh misalnya saldo bank BCA, kadang orang lihat bisa ditarik sampai habis kan, padahal sebetulnya dari kita setor itu mereka sudah menglok, mengunci dana kita sebesar 50.000 nggak salah ya. Jadi ketika misalnya uangnya nampak di ATM 450.000, itu uang bisa kita ambil semua. Ada yang mengunci tapi di ATM ketika kita transaksi masih nampak uangnya. Misalnya 500.000 kita setor, di ATM masih tetap nampak 500.000, tapi tetap harus tersisa 50.000. Jadi kita cuma bisa melakukan penarikan 450.000. Oh ya teman-teman, ada tambahan satu lagi buat kamu. Tadi saya lupa untuk menginformasikannya kepada kamu. Jadi ini rata-rata yang terkena adalah nasabah Bank BRI yang menerima bantuan dari pemerintah ya, bantuan UMKM setahu saya senilai 2,4 juta. Apabila kamu mengalami hal tersebut, kamu dapat menghubungi CS dari Bank BRI ataupun langsung datang ke kantor cabang Bank BRI terdekat. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa.